Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo para pendidik, calon-calon pendidik, dan sahabat pembelajar. Di video ini, kita akan membahas seputar topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan anak, yaitu cara mengontrol emosi anak. Sebagai orang tua, guru, atau siapapun yang berinteraksi dengan anak-anak, kita pasti menyadari betapa pentingnya memahami dan membimbing mereka dalam mengelola emosi. Anak-anak seringkali menghadapi berbagai tantangan emosional, dan sebagai orang dewasa, kita memiliki peran besar dalam membantu mereka mengatasi dan mengendalikan perasaan tersebut. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menjelajahi langkah-langkah konkret dan strategi yang dapat kita terapkan sehari-hari untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan emosi anak-anak. Saya yakin, dengan informasi yang akan kita bahas bersama, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan anak-anak, membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami dan mengontrol emosi anak-anak dengan cara yang positif dan mendukung. Dalam hal emosi anak, kita tidak bisa mengabaikan realitas bahwa banyak anak yang menghadapi tantangan dalam mengelola emosi mereka. Salah satu masalah yang sering dihadapi orang tua dan pendidik adalah ketika anak-anak sulit untuk mengontrol emosinya. Masalah ini dapat mencakup reaksi emosional yang intens seperti kemarahan yang sulit dikendalikan, kecemasan yang berlebihan, atau kesulitan dalam mengekspresikan perasaan dengan cara yang sehat. Kita tahu bahwa setiap anak memiliki keunikan dan perbedaan dalam cara mereka merespon dunia sekitarnya. Dengan memahami masalah ini, kita dapat lebih efektif mengembangkan strategi dan pendekatan yang sesuai untuk membantu anak-anak mengatasi kesulitan mereka dalam mengontrol emosi. Mari kita terus eksplorasi bersama, mencari solusi yang praktis dan bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosi anak-anak. Pertama-tama, penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Dengarkan mereka dengan penuh perhatian, berikan ruang untuk mereka menyatakan perasaan tanpa takut dihakimi. Selanjutnya, ajarkan mereka teknik relaksasi seperti bernapas dalam-dalam saat emosi mulai meningkat. Selain itu, berikan contoh positif dengan mengelola emosi kita sendiri. Modelkan cara menanggapi situasi yang sulit dengan tenang dan bijak. Sediakan juga rutinitas yang stabil dan jelas, karena hal ini dapat memberikan rasa aman pada anak-anak. Contoh rutinitas yang stabil dan jelas untuk memberikan rasa aman kepada anak-anak misalnya seperti: yang pertama, waktu tidur dan bangun. Tentukan waktu tidur anak yang konsisten setiap malam dan bangun pada jam yang sama setiap pagi. Yang kedua, jadwal makan. Tetapkan waktu makan pagi, siang, dan malam yang teratur, dan jangan lupa sediakan menu makanan yang seimbang. Yang ketiga, waktu belajar dan bermain. Atur waktu khusus untuk mereka belajar dan mengerjakan tugas sekolah, dan juga tetapkan waktu untuk bermain dan juga bersantai. Yang keempat, aktivitas luar ruangan. Tentukan hari atau waktu untuk aktivitas fisik di luar rumah. Yang kelima, waktu keluarga. Tetapkan waktu untuk kegiatan bersama keluarga seperti makan malam bersama atau bermain game. Yang keenam, persiapan tidur. Tentukan rutinitas sebelum tidur seperti membaca buku atau mendengarkan musik. Yang kedelapan, peraturan dan aturan rumah. Tetapkan aturan rumah yang jelas dan konsekuensinya. 9. Waktu khusus dengan orang tua. Sediakan waktu khusus dengan anak untuk berbicara atau melakukan aktivitas bersama. Rutinitas ini dapat membantu menciptakan prediktabilitas dalam kehidupan sehari-hari anak, memberi mereka struktur yang dapat meningkatkan perasaan keamanan dan kenyamanan mereka. Melibatkan anak-anak dalam pembuatan peraturan dan konsekuensi yang adil juga dapat membantu mereka merasa memiliki kendali atas emosi dan perilaku mereka. Dengan konsistensi dan dukungan yang penuh kasih, kita dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan pengendalian emosi akan bermanfaat sepanjang hidup mereka. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi pemicu emosi anak-anak. Dengan memahami apa yang menjadi reaksi emosional, kita dapat membantu anak mengatasi tantangan tersebut. Dorong mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka secara verbal dan berdiskusi tentang cara menghadapi situasi sulit. Berkolaborasi dengan guru dan staf sekolah juga merupakan langkah penting. Bekerja sama untuk menciptakan strategi konsisten di rumah dan di sekolah dapat memberikan anak konsistensi dalam mengelola emosinya di berbagai lingkungannya. Jangan lupa memberikan penguatan positif saat anak berhasil mengendalikan emosinya. Pujian dan pengakuan akan memberikan mereka dorongan untuk terus mengembangkan keterampilan pengendalian emosi. Dengan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan, kita dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada anak-anak dalam menghadapi dan mengontrol emosi mereka. Dengan memahami dan menerapkan strategi ini, kita dapat memberikan fondasi yang kuat bagi anak-anak untuk mengontrol emosi mereka. Ingatlah, perjalanan ini memerlukan kesabaran dan konsistensi. Melalui dukungan komunikasi terbuka dan penerapan teknik pengendalian emosi, kita dapat membantu anak-anak berkembang menjadi individu yang lebih bijak dan tangguh secara emosi. Saya harap ke depannya, semoga kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif untuk anak-anak kita.
Sekian video ini, terima kasih kepada Bapak Dr. Irsan MPD MSI yang telah memberikan bimbingan kepada saya dan teman-teman kelompok saya, dan terima kasih kepada para penonton yang telah melihat video ini. Jangan lupa diterapkan ya. Semoga video ini bermanfaat, kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.